dominasi total Amerika Serikat, nggak bisa dilawan sama Iran di langitnya gitu. Ngomongnya aja, ngelawan yang ditembakkan Dubai, yang ditembakkan Qatar gitu loh. Teman-teman, saya nggak habis pikir ya. Pengamat ini analisanya suka ngawur. Bukan salah lagi. Kalau salahnya nggak apa-apa. Namanya juga analisa yang memang bisa tidak tepat, apalagi di situasi yang memang serba tidak menentu. Tapi kalau ngotot dengan analisa yang berkali-kali salah, karena memang basis datanya dari awalnya salah, ya jangan dipertahankan dong. Dia ini ngotot loh, bahwa Iran itu lemah, dan hanya mengandalkan doktrin, mimpi yang keliru, halusinasi. Bahkan berkali-kali menyebut Iran ini telah gagal. Iran memang belum bisa mengatasi dominasi Amerika, dan memang bukan itu target Iran. Iran itu mendorong tidak boleh ada satu negara yang memaksakan arogansi dan dominasinya. Bukan ingin mengalahkan dominasi Amerika, lalu kemudian mengambil alih dan melakukan dominasi serupa. Iran memperjuangkan dunia yang multipolar dan tata dunia yang lebih adil dan setara. Dari perang Iran versus Amerika, Iran memang tidak bisa mematahkan sepenuhnya dominasi Amerika Serikat, dan masih tetap selalu berbahaya dan mematikan serangan-serangannya. Tapi juga Amerika tidak bisa kan menguasakan dominasinya atas Iran. Sampai sekarang Amerika belum bisa mengubah rezim di Iran. Membunuh orang iya, belum juga bisa membuka Selat Hormuz, belum juga bisa melumpuhkan kekuatan militer Iran. Nah, dengan semua kegagalan Amerika itu, pengamat ini malah meminta Iran agar menyerah saja, agar kemudian konflik dan ketegangan berakhir. Saran apa ini? Iran sudah cukup menunjukkan itikat baik kok agar perang berakhir. Iran selalu melayani Amerika untuk mengakhiri perang melalui jalur diplomasi. Tapi Amerika sendiri yang selalu merusaknya dan membuat Iran tidak lagi mau percaya. Perang yang sekarang terjadi dengan sudah lebih dari 100 hari ini, itu kan dipicu oleh pelanggaran Amerika. Pelanggaran kesepakatan oleh Amerika. Bayangkan Amerika menyerang di saat proses negosiasi sedang berlangsung. Sekarang pun, yang memulai kembali perang setelah masa damai 2 bulan adalah Amerika. Terus, yang diminta untuk menyerah dan berhenti, kok Iran? Amerika dong yang harus didorong untuk lebih serius perlindungannya dan lebih mau menghargai hak dan kedaulatan negara lain. Iran sudah berkali-kali memastikan tidak akan mengembangkan senjata nuklir, tapi itu terus yang dijadikan alasan untuk terus menginvasi, memberi sanksi untuk melemahkan Iran. Dengan apa yang selama ini Iran lakukan, Iran ingin memberi pesan pada dunia, terutama buat negara-negara yang minder, yang bermental inlander, punya mentalitas terjajah, untuk bisa sadar bahwa bisa kok Amerika itu dilawan, bisa kok untuk tidak tunduk begitu saja pada Amerika. Jangan sedikit-sedikit solusinya dalam menyerah saja pada Amerika. Untuk apa bernegara kalau politiknya dibangun atas ketundukan pada kepentingan asing dan tidak punya kedaulatan sendiri? Jadi kembali ke masalah Iran dan Amerika. Sekali lagi, Iran bukan mau mengalahkan Amerika, tapi ingin membuktikan ke dunia bahwa Iran bisa bertahan dari tekanan Amerika. Dan Amerika juga, jika ingin menghentikan perang dan konflik, Iran mengatakan bahwa bukan Amerika lah yang akan menentukan syaratnya sendirian. Sebab Iran juga harus ikut menentukan syaratnya. Itu yang baru bisa dibilang setara. Jadi menurut saya, orang-orang yang di Freedom Institute dengan jargonnya mendorong kebebasan, yang harusnya mereka lakukan adalah mendorong Amerika menghentikan hegemoni, menghentikan arogansinya. Bukan malah menyerang dan menyalahkan yang melawan arogansi itu. Apa intervensi yang kerap dilakukan Amerika terhadap pemerintahan yang ada di dunia ini adalah bagian dari kebebasan yang mereka perjuangkan di Freedom Institute? Atau mungkin memang Freedom Institute ini hanya lembaga yang bekerja untuk kepentingan Amerika? Halo kaum intelektual sekalian, wah gila. Luar binasa. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Video ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Jadi guys, ya baru-baru ini seorang tiktokers mengkritik Pak Rijal Malarangkeng. Tiktokers yang saya masuk ini tinggal di Iran. Siapa tiktokers yang saya maksud? Tiktoker yang saya maksud adalah Pak Ismail, seperti yang ada di video barusan. Jadi Pak Ismail ini biasanya sangat suka diundang jadi pengamat di Metro TV melalui online biasanya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah yang dikatakan oleh Pak Ismail ini benar atau tidak? Kenapa dia mengkritik Pak Rijal Malarangkeng? Kalau saya perhatikan dari kritikannya,
Pak Ismail ini kayak benci banget gitu ya sama Pak Rizal Malarangeng. Padahal Pak Rizal ini ya, ini saya tidak berpihak pada Pak Rizal ya. Pak Rizal ini orang yang sangat luar biasa gitu. Kenapa saya sepakat dengan Pak Rizal ya? Jadi baru-baru ini kan Pak Rizal mengatakan bahwa Iran itu lemah. Jadi saya sepakat dengan Pak Rizal ini karena itu menurut data. Data dari Reuters mengatakan bahwa militer Iran itu kekuatannya sudah turun drastis 90%. Cek data, 80 sampai 90% kekuatannya sudah turun drastis. Cek data yang ilmiah tapi ya. Saya tidak asal mangap, ini menurut data ilmiah dari Reuters. Pak Ismail mengkritik Pak Rizal Malarangeng nggak pakai data. Saya mengkritik orang itu pakai data. Ya saya tidak asal mangap gitu. Saya bertanggung jawab gitu. Kenapa? Karena warga Konoha itu kan, ya mohon maaf ya, nggak semua tapi disclaimer on ya, kita tuh nggak peduli dengan data. Ya kita tuh peduli dengan apa? Peduli dengan seiman ya, seagama gitu ya. Kalau kita mengkritik Iran, kita akan dianggap tidak peduli dengan kemanusiaan gitu ya. Kita akan dianggap penjajah gitu ya. Kalau kita mengkritik Iran, kita akan dianggap dajjal gitu ya, dianggap sesat gitu. Ini pemikiran yang salah, ya kan? Emang orang yang mendukung Amerika, yang dukung Israel itu semuanya jahat gitu. Lalu bagaimana dengan negara-negara maju? India mendukung Israel kok. Ya, Singapura mereka berpihak pada Amerika gitu. Emang mereka semua jahat gitu? Enggak kan? Jadi ini pemikiran yang salah gitu. Ya, boleh-boleh aja berpihak, tapi permasalahannya kalau Anda jadi pengamat ya. Seperti Pak Ismail ini sering jadi pengamat di Metro TV. Kalau Anda jadi pengamat itu harus netral. Jadi kita akan roasting di sini ya, roasting Pak Ismail maksudnya. Ya, kita akan kuliti apakah Pak Ismail ini benar-benar netral atau tidak. Ya, jadi Pak Ismail mengatakan yang dikatakan oleh Pak Rizal Malarangeng ini nggak benar ya, bahwa Iran itu lemah. Buktinya Iran kan masih bisa menerbangkan roket, Iran kan masih bisa menerbangkan rudal dan sebagainya. Kalau cuma menerbangkan rudal, jibu api juga bisa gitu. Apa susahnya sih menerbangkan rudal? Tapi permasalahannya rudalnya nyampe apa enggak gitu, iya kan? Permasalahannya rudal Iran itu nangkringnya di mana coba? Di gurun, ya, sebuah daerah bernama Jericho. Ya, bayangkan ya, di sebuah daerah bernama Jericho di Israel, nangkring gitu, nancep gitu, seperti tusuk gigi gitu, nancep ke tanah. Itu permasalahannya. Jadi Pak Ismail ini hanya melihat dari satu sudut pandang gitu. Ya jelas dia mendukung Iran karena dia tinggal di Iran, istrinya orang Iran gitu. Ya mirip-mirip seperti Gaza Hussein ya. Gaza Hussein itu pasti membela Gaza dong ya. Karena istrinya dari sana ya, kemudian dia juga hidupnya di Gaza gitu. Ya jadi orang-orang seperti ini adalah orang yang a priori gitu. Mereka tidak bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Mereka nggak bicara by data gitu ya. Mereka bicara berdasarkan perasaan. Perasaan gue Iran itu masih kuat kok. Perasaan gue Iran itu super power. Perasaan gue Iran itu menang. Perasaan gue yang kalah itu Amerika. Lah, kenapa nggak ngomong perasaan gitu ya? Kok jadi ngomong perasaan? Kayak bisa. Pengamat itu harus netral. Harus melihat dari dua sisi. Ya, tidak hanya dari satu sisi. Pak Rizal Malarangeng melihat dari dua sisi. Dia melihat kekuatan Amerika dan membandingkan dengan kekuatan Iran. Makanya Pak Rizal ini sering dibenci di Konoha. Orang yang mendukung Iran itu pasti membenci Pak Rizal. Ya, kalau Anda perhatikan komentar-komentar di media sosial, ya banyak tuh yang benci dengan Pak Rizal Malarangeng, dikata-katain. Kemudian dicari tahu apakah Pak Rizal ini beragama Muslim atau Kristen gitu ya. Pak Rizal ini sampai dicurigai beragama Kristen, coy. Kenapa? Karena berbeda pendapat. Jadi di Konoha itu orang yang berbeda pendapat itu sangat-sangat berbahaya sekali. Ya. Jadi saya ngomong seperti ini pasti banyak yang kejang-kejang kolonjotan berjemaah. Walaupun saya sudah bicara by data, data yang ilmiah. Saya tidak asal mangap gitu. Saya riset dulu gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan pengamat di Konoha itu, ya mereka itu asal cuap-cuap gitu ya. Kecuali Pak Rizal ya. 99% pengamat di Konoha itu adalah pengamat abal-abal. Termasuk Pak Ismail ini. Dia mengatakan bahwa Iran itu masih kuat ya. Dia mengatakan Iran itu
bisa selemah sekarang ini, ya bisa aja karena embargo, sanksi gitu ya. Nah, permasalahannya ya banyak warga Konoha tidak menyadari dan ini juga saya sering ulang berkali-kali ya. Embargo itu bukan tanpa sebab. Kenapa Iran diembargo? Nah, ini yang jarang dibongkar. Karena orang Amerika pernah disandra oleh orang Iran pada saat revolusi Islam di Iran. Ini nggak pernah dibongkar. Nggak pernah dibongkar pengamat di Konoha gitu ya. Mereka hanya berteriak bahwa Amerika itu jahat. Mereka tidak pernah melihat kejahatan Iran. Ya, jadi mereka hanya mengkritik Amerika, mereka tidak pernah mengkritik Iran. Kalau mengkritik dua-duanya itu baru fair gitu, ya. Itu baru pengamat. Tapi Ismail ini kan ya hanya melihat dari satu sudut pandang. Saya sepakat dengan Pak Rijal Malarangeng. Ya, jadi kalau alasannya itu karena embargo, ya Iran itu nggak bisa maju karena embargo, karena sanksi. Ya kan salah sendiri. Kalau lu kira-kira nggak bisa berdaya ya ketika di embargo, di sanksi, ya ngapain gitu ya? Ya udah kerjasama aja gitu, nggak usah dilawan gitu ya. Iya kan? Itu membuang waktu gitu. Jangan sok-sokan gitu ya. Oh yang bisa mengalahkan, menjewer kuping Israel itu Amerika itu cuman Iran. Ya tapi permasalahannya babak belur kan jadinya kan. Iya kan? Kalau cuma ngejewer doang tapi kita babak belur gimana coba? Yang kasihan rakyatnya ya kan. Banyak warga sipil yang meninggal. Ya kan? Ekonomi hancur gitu. Jadi embargo itu bukan alasan ya. Lagian Amerika juga di embargo kok. Ya berkali-kali saya mengatakan ya Korea Utara itu mengembargo Amerika. Ya, kemudian Iran juga mengembargo Amerika. Negara-negara lain juga, negara Kolombia, negara-negara yang tidak suka dengan Amerika, mengembargo Amerika. Apakah ini jadi alasan Amerika tidak jadi negara maju? Enggak kan? Walaupun mereka diembargo banyak negara, Amerika diembargo disanksi, ya mereka tetap menjadi negara maju. Itu bukan alasan. Jadi orang yang gagal itu selalu nyari alasan. Oh, saya yang gagal karena ini ya banyak alasan ya. Oh, karena A, karena B, karena C gitu ya. Selalu menyalahkan pihak ketiga. Oh, kita nggak maju itu karena Amerika. Oh, itu kan kita nggak maju itu karena asing ya. Oh, karena orang-orang Eropa. Eropa itu tidak sudi kita jadi negara maju. Kata siapa ya? Kenapa Singapura bisa jadi negara maju? Kenapa China bisa jadi negara maju? Kenapa kita nggak bisa jadi negara maju ya? Jadi ini sengaja digembur-gemburkan oleh pemerintah Konoha. Kita tidak maju itu karena asing ya, karena Amerika ya, sedikit-sedikit asing. Sehingga apa? Sehingga ya ini sebenarnya menutupi kinerja mereka gitu ya, kinerja mereka yang amburadul gitu. Sama seperti Iran ya, Iran juga seperti itu. Mereka teriak-teriak, oh ini karena asing. Kita nggak maju itu karena Amerika. Jadi ini semacam dimanfaatkan oleh pemerintah Iran gitu ya. Mereka tidak introspeksi diri ya. Mereka hanya menyalahkan pihak ketiga. Oh ini karena asing. Ya, ketika mereka gagal, oh ini karena asing. Kebiasaan pendukung Iran seperti itu ya. Nggak semua tapi di on ya. Jadi nggak bisa seperti itu ya. Nggak bisa. Kita harus ngomong pakai data ya, ngomong fakta gitu ya. Konoha sama Iran kan 11-12 ya, sudah mulai mirip ya, bukan mulai lagi, emang udah mirip gitu ya. Pemerintah Konoha kan gitu-gitu ya, kalau mereka gagal ya, menurunkan rupiah ke 17.000 atau 16.000, oh ini karena asing, oh anti asing, ya sedikit-sedikit asing gitu. Jadi guys ya, biasanya nggak semua tapi ya, kalau misalnya ada seseorang tinggal di Iran, istrinya orang Iran ya, kemudian dia sudah lama di Iran, apakah dia akan berpihak pada Iran? Yes, dia akan berpihak pada Iran biasanya. Dia akan susah netral. Ya, nggak semuanya tapi di disclaimer ada juga yang netral ya. Sama seperti Gaza Hussein. Gaza Hussein itu sudah lama tinggal di Gaza, istrinya orang Gaza. Masa dia mengkritik Gaza? Nggak mungkin lah. Jadi yang diundang itu sebenarnya kaum intelektual ya. Kalau jadi pengamat ya, diundang itu kaum intelektual. Harusnya kaum intelektual diundang, kemudian orang-orang yang netral gitu ya. Ya, kalau bisa dari pihak minoritas deh diundang gitu ya. Jangan cuma dari mayoritas. Ya, bayangkan ya, dari kecil kita sudah didoktrin untuk membenci Amerika, membenci Israel. Lalu kita diundang jadi pengamat. Ya pasti kita ngejelek-jelekin dong ya. Nggak mungkin nggak ngejelek-jelekin kan.
kita pasti ngejelekin Amerika, kesempatan kita melampiaskan kemarahan kita sama Amerika, sama Israel. Ya pengamat itu harus mengkritik dua-duanya gitu. Kalau mau kritik dua-duanya. Ya, kalau mau bongkar aibnya, bongkar aib kedua-duanya. Saya juga tidak mendukung Amerika di sini. Apakah Amerika punya kesalahan? Yes, Amerika punya kesalahan. Apa itu? Melanggar hukum internasional. Ya, kadang-kadang rudal daripada Amerika dan Israel juga kadang-kadang meleset gitu ya. Sehingga kena sama warga sipil. Tapi permasalahannya apakah Iran melakukan hal yang sama? Yes, menurut data seperti itu. Reuters mengatakan bahwa rudal Iran itu ya kadang mengenai warga sipil juga gitu. Apakah Iran melanggar hukum internasional? Yes. Selat Hormuz itu nggak bisa diblokade atau kuasai oleh Iran, nggak bisa. Walaupun itu di daerah Iran, nggak bisa. Karena ada hukum perairan internasional. Sama seperti Selat Malaka. Selat Malaka itu tidak pernah bisa dikuasai Indonesia atau dimonopoli seperti zaman dulu. Nggak bisa. Jadi dulu waktu saya ini ya pernah nonton videonya Bosman Mardigu. Di antara sahabat yang nonton video pasti pernah nonton video Bosman Mardigu ya. Bosman Mardigu mengatakan, kalau kita mau jadi kaya raya, ya kita bisa memanfaatkan Selat Malaka seperti yang dilakukan oleh Iran terhadap Selat Hormuz. Tapi itu melanggar hukum perairan internasional. Dulu saya berpikir, oh iya juga ya masuk akal. Tapi setelah saya baca data yang lebihnya, kayaknya ini nggak bisa. Karena ini ada hukum internasional yang sudah disepakati gitu ya, hukum perairan internasional. Makanya Iran itu kan makin banyak musuh ya. Negara-negara Teluk kan memusuhi Iran. Kenapa? Karena mereka menguasai Selat Hormuz. Ya, negara-negara di dunia juga kan sudah mulai membenci Iran. Kenapa? Karena gara-gara mereka memblokade Selat Hormuz, harga bensin atau harga minyak di dunia naik gila-gilaan. Nah, itu yang jadi permasalahan. Ya, jadi Pak Rizal Malarangeng mengatakan ya sebenarnya yang paling dirugikan dengan eskalasi ini ya, yang paling dirugikan dengan blokade ini sebenarnya adalah Iran. Ya, blokade Amerika itu menggunakan strategi yang sangat jenius gitu ya. Itu jenius banget guys ya. Itu lebih berpengaruh daripada nuklir. Makanya Amerika itu nggak terlalu suka nyerang Iran kan karena blokade itu lebih berpengaruh ya. Ya kenapa Iran menembak jatuh helikopter Amerika? Apa alasannya? Karena mereka merasa tertekan gitu ya, emosi gitu ya. Itu pengaruh daripada tekanan gitu ya. Tekanan daripada blokade Selat Hormuz. Nggak bisa kemana-mana. Iran nggak bisa bergerak ekonomi. Juga sulit gitu ya. Tapi kan di Konoha Iran itu kan menang ya. Amerika dan Israel kalah ya. Mereka frustasi. Mereka tidak bisa menyalahkan Iran gitu. Ya, alasan mereka itu ya karena sampai sekarang Iran belum menyerah. Ya nggak menyerah. Ya tapi yang mereka korban itu rakyat sipil. Kalau pemerintah Iran itu waras, mereka sudah menyerah. Ayatollah Ali Khamenei sudah meninggal. Itu sudah semacam indikasi bahwa Iran itu lemah. Jadi Pak Rizal Malarangeng mengatakan Iran itu lemah. Ya karena dia melihat Ayatollah Ali Khamenei dan pemimpin-pemimpin tertinggi Iran sudah modiar. Itu indikasi bahwa Iran lemah. Ya kan? Tapi ya sesederhana ini warga Konoha nggak ngerti gitu ya. Mereka hanya pengen mendengarkan Amerika itu kalah ya, mendengarkan Israel itu kalah. Ya, nggak bisa seperti itu kayaknya. Jadi walaupun kita mendoakan Amerika kalah, ya, kemudian Israel kalah gitu ya. Walaupun kita berdoa 7 hari 7 malam. Kalau Tuhan tidak berkehendak, maka itu tidak akan berkehendak. Tapi yang paling berpengaruh bukan doa sih sebenarnya. Boleh berdoa ya, tapi doa itu 0,sekian% ya. Boleh berdoa, nggak jadi masalah berdoa ya. Tapi permasalahannya ya, teknologi kita mampu nggak gitu ya. Teknologi kita maju nggak gitu ya. Apakah kita punya inovasi, apakah kita punya kemampuan gitu ya, apakah kita punya SDM yang bagus, apakah kita kuat gitu ya. Jadi kita harus mengukur kekuatan lawan dulu. Ya, sementara Iran kan dari dulu kan menggembur-gemburkan kekuatan daripada air gizi. Ya, air gizi luar biasa, air gizi wow, gila-gilaan ya.
mereka mempropagandakan bahwa air gizi itu pokoknya segalanya. Mereka tidak mengukur kekuatan Amerika dan kekuatan Israel. Mereka tidak mengukur itu. Mereka hanya mengukur kekuatan mereka. Jadi ini pemahaman yang aneh ya. Berperang itu kita harus menguasai kekuatan lawan. Artinya mengetahui gitu ya. Makanya harus ada yang namanya intel gitu. Ya, Mossad kan punya banyak intel di Iran ya. Amerika juga seperti itu. Bukan orang Amerika yang datang ke sana, tapi orang Iran yang direkrut. Jadi kelemahan terbesar Iran itu sebenarnya masyarakatnya sendiri. Pengkhianat sebenarnya itu ya dari masyarakat Iran sendiri. Yang ngebocorin siapa? Ya orang Iran itu sendiri gitu. Ya jadi jangan sedikit-sedikit salahkan Amerika gitu. Ya salah sendiri kenapa Iran mau direkrut jadi agen Mossad gitu atau agen FBI gitu. Ya itu yang jadi permasalahannya. Tapi kita kan kurang introspeksi diri. Yang sedikit-sedikit yang salah itu Amerika, yang salah itu Israel ya. Ya, sampai kapan coba kayak gitu? Ya sedikit-sedikit yang salah negara lain. Ya, luar biasa. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak dari Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.